tampak seperti titik kecil di lautan. Namun saat kamera mulai mendekat, Pulau Sarangbaung membuka keindahannya. Air yang bening, pasir yang tenang, serta panorama yang membuat siapapun ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Ini dia Pulau Sarangbaung, pulau kosong yang ada di Nias Utara dan dekat dengan Provinsi Aceh. Pada episode sebelumnya, kita sudah sama-sama melihat bagaimana keindahan yang ada di Pulau Sarangbaung, mulai dari pasir yang putih, laut yang biru, serta gradasi warna laut yang sangat indah. Nah, untuk kali ini kita sudah berada di Pulau Sarangbaung untuk melihat bagaimana sisi lain tentang sisa peradaban dari dalam Pulau Sarangbaung. I set to thinking I could make something of me. Ini hidup ya? Masih hidup? Masih. Enggak. Bang. Apa nih, Bang? Ini dia terang dia. Kok mau apa dia, mau jingkrak dia? Begitu tiba di pulau, kita langsung disambut oleh kuda laut yang ada di bibir pantai. Jujur, ini pertama kali saya melihat kuda laut dan itu di pulau ini. Informasi yang saya terima, ternyata pulau ini itu sudah tidak ada penghuninya atau bisa disebut dengan pulau kosong. Karena sejak gempa Nias yang terjadi pada Maret 2005, para penduduk atau para penghuni dari pulau ini lebih memilih mengusingkan dirinya ke tempat yang lebih aman agar tidak terkena gempa ataupun bahaya tsunami lainnya. Namun beberapa sumber lain juga menyebutkan bahwa alasan dari warga ini meninggalkan Pulau Sarangbaung yaitu untuk melanjutkan atau membuat penerus dari keturunan mereka. Ya, udah nggak lagi orangnya. Rumahnya udah terbengkalai. Ini dulu musola. Nah, cerita kali ini akan menjelaskan sedikit bagaimana pengalaman kita di 2 tahun sebelumnya dari video kita yang menunjukkan keindahan dari Pulau Sarangbaung sebelumnya. Kedatangan kita kali ini hanya diisi oleh 4 orang, di mana kami semua datang untuk menikmati keindahan Pulau Sarangbaung. Namun kami penasaran dengan cerita ataupun bentuk sisa dari peradaban di pulau ini yang sudah lama ditinggalkan oleh para pemiliknya. Jujur, pertama kali ketika kita mulai mendekati salah satu bangunan tua yang ada di dalam pulau ini, sedikit ada perasaan takut karena memang pulau ini sudah lama tidak berpenghuni. Dan ceritanya juga di pulau ini karena memang sudah lama tidak berpenghuni, banyak cerita-cerita mistis yang ada di pulau ini. Sekali lagi disclaimer teman-teman, kami datang hanya untuk melihat karena rasa penasaran yang ada dalam diri kami masing-masing. Kami tidak ingin mengganggu ataupun merusak dari bangunan yang ada di dalam pulau ini. Nggak ada lagi penghuninya. Berani ya Bang pasti ke sana. Nggak berani sendirian aku. Oh. Di sini temanku sudah mulai memanggil dari luar karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan ketika saya sendirian di dalam ruangan tadi. Jujur, ketika saya melihat dalam ruangan tadi, perasaan saya sedikit bercampur aduk karena memang secara visual kondisi ruangannya sudah sangat tidak terawat dan cukup untuk membuat rasa merinding ataupun takut dalam tanda kutip mulai muncul dari dalam diri kita.
Ini kalau malam kayaknya seru ini bang. Ya kan pas. Kalau malam kau duduk di sini, kasih lilin satu. Iya ya. Ini yang masih, ini kok itu masih ada orang ini. Iya, karena masih ditutup, masih digembok. Kami semua terus menelusuri beberapa titik yang ada di pulau ini dan akhirnya kami tiba di salah satu makam tua yang berada persis di belakang rumah dari salah satu bekas peninggalan warga yang ada di pulau ini. Dan lokasi rumahnya itu tepat di belakang atau di samping dari musola yang ada di pulau ini. Sana kita bang. Burung hantu dia. Ah, ini alternatif bang. Alternatif. Enggak, dia enggak ada sini abang ini. Tadi abang ini tanya si Pasca dari sini ke sana, enggak. Ya guys, lagi di Pulau Sarangbaung sama orang-orang yang nggak punya kerjaan ini. Nah, ngapain mereka ngajak ke sini guys? Sekitar 100 meter dari pemukiman warga yang tadi kita lihat, akhirnya kami mulai mendekati salah satu bangunan tua di mana menurut pengakuan dari teman kita Melman Gea, ini adalah sekolah non formal yang dulunya digunakan untuk dijadikan tempat pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik yang ada di Pulau Sarangbaung ini. Kondisinya begini teman-teman. Ini sekolahnya negeri atau apa bang? Oh non formal. Oh ini. Oh mak. Ini bukan sekolah ini bang. Bukan sekolah ini kan pas. Toilet umum ini kayaknya. Wah, jujur ketika pertama kali melihat isi di dalam ruangan ini, aku cukup merinding ya teman-teman. Makanya kami di sini cepat-cepat untuk meninggalkan tempat ini teman-teman. Ini bukan sekolah. Kayaknya kloset umum. Tapi kok dia timbal balik ya? Belakang sama apa? Iya, makanya aku bilang. Kalau sekolah kan udah langsung nampak belakangnya. Aku pikir ke kloset ini. Ruang terbuka hijau. Tembus mana kita bang? Sombo. Oh mak, bikin jalan baru abang ya? Jujur kali teman-teman, di awal ketika kami sudah mulai memasuki semak-semak ini dan keluar dari pemukiman ini, aku tuh sebenarnya takut kali teman-teman dari tadi. Nah makanya ketika kita sudah mulai mendapati pantai ini, itu aku tuh pengen lari aja supaya buru-buru keluar dari pemukiman ini. Dan akhirnya kami tiba di pantai yang ada di Pulau Sarangbaung dan waktunya kami untuk menikmati keindahan pantai maupun snorkeling di daerah pinggiran pantainya.
jujur teman-teman, keindahan bawah laut yang ada di bibir pantai tempat kita sekarang berenang ini pantainya atau bawah lautnya ini kurang begitu cantik ya teman-teman, karena banyak karang yang sudah mati sehingga warnanya bisa teman-teman lihat seperti ini teman-teman. Nah, memang kita ini tidak di spot yang tempat favorit untuk snorkeling dalam menikmati keindahan bawah laut teman-teman. Makanya kondisi bawah lautnya itu cukup seperti ini ya, artinya tidak maksimal untuk pemandangan bawah lautnya. Banyak karang-karang yang mati, dan meskipun begitu yang penting dari sini adalah biru lautnya itu loh teman-teman. Kalian semua bisa melihat bagaimana biru atau gradasi warna biru dari air lautnya sendiri itu cukup cantik teman-teman. Nah, kalau kita memang ingin menikmati bawah laut yang lebih indah lagi, itu ada tempat spotnya sebenarnya untuk kita bisa snorkeling, tapi nanti kita akan ke sana. Nah, sekarang karena kita lagi menunggu teman kita, akhirnya kita mencoba untuk menikmati apa yang ada, pantai yang ada di tempat kita tadi keluar dari pemukiman warga. Jadi kita datang ke tempat ini untuk mencoba menikmati keindahan pantai yang ada di sini. Nah, disclaimer untuk teman-teman semua, buat yang ingin datang dan menikmati wisata pantai atau wisata laut yang ada di Pulau Sarambawung ini, aku himbau pada teman-teman untuk berhati-hati karena di sini pulaunya tidak berpenghuni dan keanekaragaman dari binatang atau fauna yang ada di bawah laut ini masih tergolong asli atau alami. Jadi di sini bakal kalian temuin beberapa hewan yang mungkin kalian nggak familiar dengan hewan itu. Jadi saran aku untuk lebih berhati-hati ketika teman-teman snorkeling ataupun free dive di sekitaran dari Pulau Sarambawung ini. Setelah kita sudah selesai dalam mengekspos sisa peradaban atau perkampungan yang ada di pulau ini, dan kita juga sudah menikmati wisata bawah laut atau keindahan dari bawah laut yang ada di sekitaran dermaga, saatnya kita akan berpindah ke salah satu lokasi daripada Pulau Sarambawung ini, di mana lokasi ini menurut aku yang paling best dan yang paling terbaik untuk kalian menikmati birunya laut, putihnya pasir, serta gradasi warna daripada hijau dengan pantai dan juga birunya laut itu paling pas di tempat ini teman-teman. Dan untuk teman-teman semua, perlu kalian tahu tempat inilah yang bikin aku jatuh cinta dan ingin datang lagi ke Pulau Sarambawung. Setelah kita berlayar kurang dari 10 menit, akhirnya kita sudah tiba di tempat yang saya maksud tadi. Tempat ini bisa dibilang sebagai blue spotnya dari Pulau Sarambawung teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk POV dari atas ini kapal kita ini berada seperti di atas dari kaca teman-teman, karena airnya yang cukup jernih sehingga view-nya begitu indah teman-teman kalau seandainya kita lihat dari atas. Begitu juga kalau seandainya teman-teman melihatnya dari atas kapal, pemandangan biru lautnya ini teman-teman itu benar-benar memanjakan dari mata teman-teman semua. Kapal kita sudah bersandar, akhirnya inilah waktunya kita untuk menikmati blue spot dari Pulau Sarambawung. Jujur teman-teman, ini adalah momen ketika rasa penasaran aku itu akhirnya sudah terjawab. Memang benar, tempat ini punya wisata laut yang luar biasa indahnya. Saking indahnya, aku itu pengen datang lagi ke tempat ini teman-teman, dan menikmati semua isi yang ada di Pulau Sarambawung ini. Dan aku berpesan kepada semua teman-teman yang ingin datang ke tempat ini, tolong kalian jaga alam ini dan nikmatin semua yang ada di sini tanpa merusaknya teman-teman. Karena aku ingin kalian ketika datang nanti ke tempat ini, kalian betul-betul masih menikmatin keindahan wisata yang ada di pulau ini seperti yang sekarang aku lagi nikmatin, termasuk wisata bawah lautnya. Kalian coba lihat teman-teman, bawah lautnya itu tempat yang luar biasa indah, dan bahkan ini bikin aku sedikit di luar dugaan ya teman-teman. Ternyata bawah laut dari blue spot ini luar biasa indah teman-teman, termasuk ikan-ikan kecilnya itu sangat indah menurut aku. Hari mulai sore dan kami juga sudah selesai menikmati serta sudah puas untuk melihat keindahan alam bawah laut yang ada di pulau ini. Akhirnya sekarang waktunya kami untuk meninggalkan pulau indah ini untuk
untuk kembali ke daratan ke Pulau Nias. Nah, perjalanan kami kali ini yang sudah melihat bahwasannya di pulau yang kosong ini itu ada sisa-sisa dari kehidupan yang dulu sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Ternyata pulau ini tidak seseram yang dibayangkan. Artinya, pulau ini menyimpan keindahan alam yang luar biasa indahnya. Seperti wisata bawah laut melalui snorkeling ataupun freedive yang bisa teman-teman nikmatin. Dan memang secantik itu teman-teman keindahan pulau ini. Di video lain aku sudah menjelaskan bagaimana akses dari kota Gunung Sitoli yang merupakan gerbang masuk ke Pulau Nias menuju ke tempat ini itu menurut aku cukup membutuhkan effort lebih teman-teman. Selain kita harus melakukan perjalanan darat sejauh kurang lebih 2 jam perjalanan dan kita harus menyeberangi lautan. Nah, aku berharap akses transportasi darat dari kota Gunung Sitoli menuju ke tempat pendaratan sebelum kita menggunakan kapal menuju pulau ini itu diperbaiki atau lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah supaya akses menuju ke tempat ini itu lebih mudah sehingga wisatawan yang datang ke tempat ini semakin meningkat dan perekonomian semakin berkembang nantinya. Kalau teman-teman suka dengan destinasi wisata seperti ini, silahkan teman-teman like dan juga share ke semua sosial media kalian supaya teman-teman kalian itu pada ngeliat tentang destinasi wisata seperti ini di Sumatera Utara. Jangan lupa follow sosial media aku karena di sana aku juga share video-video pendek tentang destinasi wisata yang ada di tempat-tempat di Indonesia lainnya. Dan subscribe channel ini serta aktifin loncengnya karena aku sudah nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu, sehat selalu, bye-bye.